Di video kali ini saya mau cerita kisah nyata, tapi mohon jangan di skip dulu. Ini kisah nyata tentang hidup saya. Singkat cerita, 15 tahun yang lewat, istri saya hamil. Karena memang waktu itu ekonomi juga kurang menguntungkan. Bulan kedua kehamilan istri saya, kami menabung untuk persiapan melahirkan. Singkat cerita, pada saat kehamilan istri saya 8 bulan, saat-saat untuk menunggu proses persalinan, saya mendapat musibah. Saya menabrak anak kecil yang sedang bersepeda. Saya naik sepeda motor, kemudian saya bukan ketabrak sih, tergeser. Kemudian saya bawa anak itu ke rumah sakit. Alhamdulillah tidak ada apa-apa, hanya lecet-lecet. Tidak ada yang patah, tidak ada yang luka serius, cuma lecet-lecet. Sudah dironsen. Untuk memastikannya, saya ronsen, saya cek semuanya di rumah sakit. Alhamdulillah. Kemudian saya bawa pulang. Sampai di rumah, saya ketemu dengan keluarganya. Ternyata anak itu anak yatim, yang hidup dengan seorang ibu dan 3 orang adik-adiknya. Kemudian saya balik ke rumah, saya cerita sama istri. Singkat cerita, istri menyerahkan semua tabungan yang sudah dikumpulkan untuk proses persalinan ini, karena dia anak yatim. Kemudian saya ke rumah anak yatim tersebut. Seluruh tabungan istri saya tadi saya kasihkan, karena waktu itu kebetulan waktu untuk masuk sekolah. Dia tidak punya sepatu, tidak punya tas, tidak punya baju. Kemudian dengan alasan untuk biaya pengobatan, takut kalau anak ini sakit, kami tinggalkanlah uang itu. Berarti kami tidak megang uang 1 sen pun. Berselang 3 hari, istri saya sakit untuk proses persalinan. Singkat cerita, saya bawalah istri saya ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit, alhamdulillah, hanya berselang sekitar setengah jam, istri saya melahirkan dengan normal, selamat. Istri saya selamat, anak juga lahir dengan selamat. Kemudian tibalah waktunya istri saya untuk keluar dari rumah sakit. Uang tidak ada 1 sen pun. Kemudian saya pamit kepada istri untuk mencari pinjaman uang. Saya ingat, saya mau nemuin seseorang. Kemudian saya berangkat, saya temuin seseorang itu. Saya sampai di situ, dia langsung mengucapkan, "Selamat Pak, selamat punya anak baru." Iya, terima kasih. Saya belum sempat cerita apa-apa sama dia. Tiba-tiba dia menyodorkan amplop. "Pak, ini pakai uang ini dulu untuk biaya rumah sakit." Saya kaget, padahal saya tidak cerita apa-apa. Tidak ada yang mengasih tahu dia. Begitulah kekuasaan Tuhan. Kemudian sampai di rumah sakit, saya ketemu sama adik angkat saya. Saya kaget lagi. Saya tanya sama istri, saya tanya sama adik angkat, "Loh, kok tahu kamu di sini, adik kakakmu melahirkan?" "Kebetulan," katanya. "Saya mau menjenguk kawan di rumah sakit." Rumah sakitnya itu rumah sakit tertentu yang jaraknya sekitar 5 kilo dari rumah sakit tempat istri saya ini bersalin. Tapi dia kok tumben ke rumah sakit itu mencari kawannya, padahal kawannya bukan di rumah sakit itu. Kemudian singkat cerita, saya mau pamit, mau bayar seluruh administrasi. Rupanya sudah dibayarnya semua. Diantarnya istri saya sampai ke rumah. Intinya apa? Ikhlaslah berbuat. Mungkin orang itu tidak pernah bisa membalas kebaikan kita, tapi yakinlah Tuhan tidak pernah tidur.